Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabatku? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan dilancarkan rezekinya. Jumpa lagi dengan saya hari ini. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi kepada kalian membahas tentang diabetes. Nah, diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibatnya tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa bagi si penderita. Kadar gula dalam darah itu dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Jadi pusat permasalahan sebenarnya di pankreas. Yaitu organ yang terletak di belakang lambung pada penderita diabetes. Pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Jenis-jenis diabetes, secara umum diabetes dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 dikenal dengan diabetes autoimun. Pemicu timbulnya keadaan autoimun ini masih belum diketahui dengan pasti. Dugaan paling kuat adalah disebabkan oleh faktor genetik dari penderita yang dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi. Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik. Resistensi sel tubuh terhadap insulin sekitar 90-95% penderita diabetes di dunia menderita diabetes tipe ini. Selain kedua jenis diabetes tersebut, diabetes jenis diabetes khusus pada ibu hamil yang dinamakan diabetes gestasional. Diabetes pada kehamilan disebabkan oleh perubahan hormon dan gula darah akan kembali normal setelah ibu hamil menjalani persalinan. Gejala diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu, bahkan beberapa hari saja. Sedangkan pada diabetes tipe 2, banyak penderitanya yang tidak menyadari mereka telah menderita diabetes bertahun-tahun karena gejalanya cenderung tidak spesifik. Beberapa ciri-ciri diabetes tipe 1 dan tipe 2. Pertama, sering merasa haus, sering buang air kecil, terutama di malam hari sering merasa sangat lapar, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas, berkurang massa otot, terdapat keton dalam urin. Keton adalah produk sisa dari pemecahan otot dan lemak akibat tubuh tidak dapat menggunakan gula sebagai sumber energi. Terus lemas, pandangan kabur, luka yang sulit sembuh. Sering mengalami infeksi misalnya pada gusi, kulit, vagina, atau saluran kemih. Beberapa gejala lain juga bisa menjadi ciri-ciri bahwa seseorang mengalami diabetes, antara lain mulut kering, rasa terbakar, kaku, dan nyeri pada kaki, gatal-gatal, disfungsi ereksi atau impotensi, mudah tersinggung. Terus mengalami hipoglikemia reaktif, yaitu hipoglikemia yang terjadi beberapa jam setelah makan akibat produksi insulin yang berlebihan. Terus munculnya bercak-bercak hitam di sekitar leher, ketiak, dan selangkangan. Jadi beberapa orang dapat mengalami kondisi prediabetes, yaitu kondisi ketika glukosa dalam darah di atas normal namun tidak cukup tinggi untuk didiagnosis sebagai diabetes. Seseorang yang menderita prediabetes dapat menderita diabetes tipe 2 jika tidak ditangani dengan baik.
faktor risiko diabetes. Seseorang akan lebih mengalami diabetes tipe 1 jika memiliki faktor risiko seperti memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1, menderita infeksi virus, orang berkulit putih diduga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 dibanding ras lain. Terus bepergian ke daerah yang jauh dari khatulistiwa atau ekuator. Diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun. Walaupun diabetes tipe 1 dapat muncul pada usia berapapun. Sedangkan pada kasus diabetes tipe 2, seseorang akan lebih mudah mengalami kondisi ini jika memiliki faktor-faktor risiko seperti kelebihan berat badan, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2, kurang aktif atau aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, membakar glukosa sebagai energi, dan membuat sel tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Kurang aktif beraktivitas fisik menyebabkan seseorang lebih mudah terkena diabetes tipe 2. Terus usia, ya, resiko terjadi diabetes tipe 2 akan meningkatkan seiring bertambahnya usia. Terus meningkatkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, memiliki kadar kolesterol dan trigliserida abnormal. Seseorang yang memiliki kadar kolesterol baik atau HDL yang rendah dan kadar trigliserida yang tinggi lebih beresiko mengalami diabetes tipe 2. Nah, khusus pada wanita, ibu hamil yang menderita diabetes gestasional dapat lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Selain itu, wanita yang memiliki riwayat penyakit juga lebih mengalami diabetes tipe 2 atau mengalami PCOS ya. Nah, teman-teman, itulah penjelasan tentang seputar diabetes. Ya, diabetes itu terbagi dua, tipe 1 dan tipe 2. Nah, bagaimana cara solusi untuk mengatasinya, Pak? Orang yang sudah bertahun, bahkan ada yang sampai borok, ya, bahkan badannya sampai ada yang kering, ya, menghitam. Nah, kalau untuk mengatasi diabetes ini, saya punya solusi untuk mengatasi itu. Kalau dia diabetes yang sudah borok, Anda konsumsi sutang kalsium. Lalu Anda konsumsi yang kedua, chitin chitosan. Selain dari konsumsi chitin chitosan ini, nanti ditaburkan di tempat luka boroknya. Itu proses mempercepat pengeringan pada luka. Nah, lalu yang ketiga, Anda konsumsi diakon. Setelah Anda konsumsi diakon, Anda konsumsi muncor. Ya. Jadi 4 produk ini bisa Anda konsumsi. Kalau sudah parah ya atau akut, Anda bisa konsumsi untuk penyembuhan itu 3-4 bulan benar. Anda harus konsumsi secara teratur. Dan kalau Anda konsumsi secara teratur 3-4 bulan, mudah-mudahan diabetes Anda akan sembuh atau akan hilang. Karena saya ada beberapa pengalaman sudah menangani kasus diabetes ini sudah banyak. Alhamdulillah, yang dulunya harus diamputasi kaki sekarang sudah kembali menjadi normal seperti semula. Dan itu dia konsumsi rata-rata 3-4 bulan itu untuk penyembuhan. Oke, itu saja informasi tentang diabetes kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kalian tinggalkan video ini, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 detik. Oke, sudah subscribe ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe. Jangan lupa di komen kira-kira video ini bermanfaat atau tidak. Lalu kira-kira video apa lagi yang perlu saya bagikan kepada teman-teman semuanya untuk di hari selanjutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.